Oke, di kesempatan ini kita mencoba mengeksplorasi data-data PWAS ya, atau Venom Wide Association Study atau interaksi penyakit dengan penyakit yang menggunakan dataset di Kota Semarang. Jadi data ini berasal dari 30 lebih puskesmas di Kota Semarang di tahun 2010 sampai 2023. Ini jadi data kunjungan pasien di rumah sakit, di puskesmas ya. Nah, jadi di situs ini bisa diakses di lb1.data-lab.xyz-assoc23.html atau alamat di Dinkesnya, sementara masih menggunakan IP di atas itu 119.2.170.29083 pakai H ya, _assoc23.html. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi. Yang pertama adalah summary odds ratio atau ringkasan dari odds ratio di 37 puskesmas di Kota Semarang di jangka waktu 2010 sampai 2023 ya. Nah, ini keterangannya ada tombol I, ini bisa diklik keterangannya seperti ini. Jadi odds ratio summary ini memperlihatkan odds ratio ya, atau kemungkinan terkena yang tertinggi dan kerendah dari kiri ke kanan. Ini melintasi kelompok umur ya. Nah, ini selanjutnya bisa dibaca, bisa di copy paste dan ditranslate kalau perlu ya. Jadi intinya ini mengukur asosiasi antara dua penyakit ya. Ini menggunakan kontingensi table, OR sama dengan A kali D dibagi B kali C. A itu jumlah pasien yang kena dua penyakit, dua-duanya. B itu terkena salah satu penyakit tanpa kena satunya. Yang C sama tetapi tidak kena satunya. Yang D jumlah pasien yang tanpa dua penyakit tersebut. Nah, ini dibagi dalam kelompok umur M0 sampai M9. Ini keliru ya, ini penelitian yang lama ini. Jadi M0 itu 0 sampai 9, M1 10 sampai 19 dan seterusnya. Nah, ini mewakili kelompok umur 0 sampai 9, 10, 19 dan seterusnya sampai 90 lebih ya. M itu untuk male dan F itu untuk female ya. Kemudian penyakitnya diwakili dengan kode ICD-10 atau ICD-10. Nah, kekuatan hubungan atau kekuatan asosiasi diukur dengan odds ratio ya. Jadi kalau odds ratio-nya lebih dari 1 menunjukkan itu asosiasinya makin kuat sebagai faktor resiko atau faktor penyerta. Tetapi kalau odds ratio-nya kurang dari 1 berarti faktor proteksi atau faktor itu memproteksi dari lawannya ya, penyakit satunya. Nah, ini untuk level kepercayaannya atau signifikansinya diukur dari CI, confidence interval ya, dan juga p-value. Nah, ini ada keterangannya di bawah dan kode-kode yang disertakan dalam studi ini adalah ini ya, ada banyak dari A sampai Z ya, beberapa. Oke, ini sebenarnya kalau ini interaktif ya. Jadi kalau kita mouse-nya kita dekatkan ke salah satu titik, nanti akan muncul pop-up atau tooltips ya ini. Nah, ICD-1 misalnya ini penyakit pertamanya itu adalah M17. Ini ternyata yang
tertingginya itu 5.000 sekian ya, di kelompok umur M0 atau laki-laki di bawah 10 tahun. Kemudian ICD keduanya atau M54, dan p-value-nya mendekati 0, jadi sangat signifikan. Nah, ini nanti bisa kita explore penyakit apa dan penyakit yang lainnya apa. Misal di sini bisa kita lihat lagi di ini ya, diklik di ikon I-nya tadi, M17 dan M54 ya. M17 itu osteoarthritis of knee dan dorsalgia ya. Nah, ini semata-mata dari data ya yang ada ya. Nah, ini masing-masing penyakit ini diambil dari 10 besar kelompok umur ya. 10 besar kelompok umur, prevalence di kelompok umur itu apa saja. Nah, ini apa per kelompok umurnya seperti ini polanya, dan kalau yang sebelah kanan ini adalah 30 besarnya. Tapi untuk semua populasi. Jadi ini di-crosskan dengan yang sebelah kanan, nanti akan muncul odds ratio di tiap-tiap kelompok umur dan tiap-tiap penyakitnya ya. Nah, selain dua informasi ini, yaitu odds ratio summary dan juga prevalensi di tiap kelompok umur dan keseluruhan populasi, di bawah ini kita juga bisa melihat odds ratio secara mendetail ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita kosongkan dulu, jadi defaultnya seperti ini ya. Jadi kalau kita urutkan ini, kita bisa fokus ke misal apa ya, tuberkulosis ya, karena fokusnya untuk yang penelitian atau pengabdian ini adalah tuberkulosis. Jadi kalau kita search tuber seperti ini, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi yang beresiko ya, yang merupakan faktor resiko dari TB itu yang paling tinggi apa ya. Nah, ini juga terlihat TB juga, tetapi tidak terkonfirmasi yang apa ya atau penyebabnya ya. Yang kedua, ini sama-sama TB-nya ya. Jadi sama-sama TB-nya. Jadi kalau kita fokus ke A15 ya berarti kita di sini kita fokus ke A15. Nah, yang ini tubernya kita hapus aja, nggak apa-apa. Jadi kita fokus ke A15, nanti yang di sebelah kanannya akan mengikuti. Kemudian kita urutkan berdasar odds ratio. Nah, setelah seperti ini kita bisa lihat yang overall ya, ini overall. Tetapi kita juga bisa melihat per grupnya, per grup. Kalau female berarti akan muncul semua female dan juga F secara keseluruhan ya. Nah, nanti bisa di copy ya, nanti di Excel bisa diurutkan ya, bisa diurutkan atau diperbaiki tampilannya dan formatnya. Ini tinggal di copy itu aja, di select copy paste biasa ya, kalau untuk melakukan penelitian lebih lanjut ya. Nah, ini bisa kita cari dengan penyakit-penyakit tertentu ya. Kemudian ada tambahan yang spesifik ke tuberkulosis, yaitu Ask AI. Jadi berdasar data ini kita bisa menambahkan satu fitur retrieval augmented generation atau menambahkan konteks ke LLM. Ini sudah saya buka di sini. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi ini fokus ke TB ya. Nah, karena kita tidak
tidak memperhitungkan sebelum atau sesudah TB. Jadi di sini hubungannya bisa dua arah ya. Nah, ini ringkasan situasi TB di Kota Semarang berdasarkan data ini tadi, berdasar data tabel ini tadi ya. Kemudian kita bisa menanyakan satu pertanyaan, misalnya apakah ini bisa menggunakan bahasa Indonesia ya, apakah faktor resiko tuberkulosis pada kelompok umur 50 tahun, kelompok laki-laki umur 50 tahun. Kita klik tanya gitu ya. Ini mungkin menunggu beberapa lama ya, karena dia akan mencari data yang sesuai, kemudian dia akan mencoba menggabungkan data yang ditemukan di dataset Kota Semarang. Dia juga akan mencari referensi-referensi yang terkait TB ya, dan kemudian akan menghasilkan satu laporan yang yang relevan ya. Jadi karena kita menggunakan bahasa Indonesia, bisa jadi dia agak miss ya untuk promptingnya ya. Tetapi intinya kalau kita baca hasilnya itu akan muncul seperti ini. Jadi kalau sebenarnya dia penerjemahannya cukup bagus ya, tapi ketika mengambil data dari sini sepertinya ada kendala koneksi, sehingga data yang ada di dataset ini tidak tertarik ke AI-nya. Tetapi misalkan dia menarik data, dia akan dimunculkan di relevan datasetnya ya. Ini akan muncul seperti yang ini tadi, kalau berhasil di grab-nya. Tetapi di kasus ini ternyata tidak tersambung, tetapi kita bisa mendapatkan informasi yang berguna ya, informasi yang berguna dan beberapa referensi ya. Ya, mungkin kita bisa menggunakan yang bahasa Inggris ya, misalnya this the top 5 association of TB in age group in female 40 to 50 group. Nah, kita coba kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, jadi nilai tambah dari AI yang kita kembangkan ini adalah pencarian referensi yang relevan ya. Jadi referensinya bisa diklik ya, bisa diklik. Oh, ini ternyata tidak terkoneksi ya, tetapi kita bisa mencoba melihat referensinya. Jadi meskipun dia tidak mensupport dengan data yang ini, karena ini statik ya. Kalau yang data ini statik, karena yang atas ini adalah rangkuman dari ini, sehingga datanya AI-nya tidak mengambil data dari atas ini, tetapi mengambil data dari sini, mungkin karena alamatnya berpindah sepertinya. Oke, tetapi kalau kita abaikan konteks di Semarangnya, kita tetap bisa mendapatkan top 5 association dari TB di
wanita-wanita berusia 40-50 tahun ya. Jadi ini tetap menampilkan DM ya, DM, kemudian HIV, kemudian COPD, malnutrisi, dan juga riwayat merokok ya. Jadi faktor resikonya itu ini juga dua arah ya, dan disupport dengan studi yang relevan. Jadi bisa dilihat di sini, misal saya pengen lihat yang moon ini, sama ya, bener ya, Daseol moon. Jadi dia tidak ngawur ya. Tidak ngawur. Jadi yang ditampilkan yang memang bisa diklik dan sesuai dengan yang kita tanyakan ya. Misal malnutrisi ya, Ramasir, multi drug resistance, Ugu district. Nah ini nanti biasanya dia akan mengambil dari abstraknya apakah ada faktor-faktor malnutrisi ya. Kemudian yang lain, misal ini apa ini, DM ya. Nah kalau kita perhatikan di abstraknya, kalau kita baca, harusnya muncul di dalamnya sini ya. Tadi apa, diabetes ya, kita cari diabetes. Bentar. Kalau tidak berarti kita harus mengakses full papernya ya, karena ini kita sambungkan dengan PubMed database. Jadi kalau di abstraknya tidak ada, bisa jadi dia akan muncul di result dan atau discussion dari paper yang dirujuk ini. Oke, mungkin itu saja ya untuk petunjuk praktis pemanfaatan dataset puskesmas di Kota Semarang yang kita tampilkan dalam bentuk disease to disease interaction atau disease to disease association. Selanjutnya ini bisa digunakan sebagai hipotesis hubungan dua penyakit. Nah nanti untuk selanjutnya bisa dieksplorasi sesuai dengan referensi dan studi-studi yang sudah atau akan dilakukan. Terima kasih.